Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PGMI IAIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK. Hari ini kita akan membahas pokok bahasan terakhir yang masuk ke dalam tugas Anda sebagai tugas akhir, yakni membuat artikel ilmiah tentang laporan PTK yang sudah Anda buat sebelumnya. Oke, mari kita simak penjelasan mengenai artikel ilmiah. Untuk artikel ilmiah memiliki definisi, yakni satu tulisan yang bersumber dari laporan hasil penelitian yang dibuat dengan tujuan sebagai publikasi atas penelitian itu dalam satu wadah. Nama wadahnya adalah jurnal ilmiah. Tulisan ini itu disumberkan atau didasarkan pada laporan hasil penelitian. Kalau pada kita sendiri pada mata kuliah ini berarti didasarkan dari laporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk jurnal ilmiah saya rasa Anda cukup familiar dengan jurnal ilmiah. Kenapa? Karena di semester ini Anda sudah saya minta untuk mencari 3 jurnal pendukung kan kemarin untuk mendukung untuk mendukung penelitian yang Anda lakukan. Jurnal ilmiah adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara berkala oleh satu lembaga ilmiah. Lembaga ilmiah itu bisa apa saja, bisa instansi, bisa lembaga swadaya atau NGO, kemudian bisa juga institusi, ya begitu ya. Institusi seperti kita tahu IAIN memiliki beberapa macam jurnal lembaga ilmiah yang khusus mengeluarkan jurnal-jurnal ilmiah tertentu, itu disesuaikan dengan fakultas atau prodi masing-masing kan. Seperti Tabi'a, kemudian ada jurnal PGMI, itu bisa Anda search sendiri di bagian Sikadu. Untuk artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ilmiah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fakta yang disajikan itu harus valid. Valid yang dimaksudkan itu benar, sahih, ya begitu. Karena apa? Tadi didasarkan pada hasil satu penelitian, kayak begitu kan. Kemudian yang kedua, selain harus valid, faktanya juga harus objektif. Objektif berarti di sini peneliti itu harus bersikap netral. Yang dilihat, yang dinilai itu adalah objeknya. Tidak ada perasaan subjektif dari peneliti yang ikut dalam penilaian dalam penelitian tersebut. Kemudian fakta bisa dipaparkan secara singkat dan jelas. Faktanya dipaparkan secara singkat dan jelas, khusus di artikel. Ini agak berbeda dengan di laporan hasil penelitian, karena pada laporan hasil penelitian dari satu fakta yang ada itu bisa dikembangkan. Faktanya itu menjadi ide pokok dari satu paragraf. Kalau di sini enggak, dia faktanya dipaparkan secara singkat dan jelas, to the point. Kemudian ciri yang kedua adalah dalam metode ilmiah, ciri yang kedua adalah dalam artikel ilmiah itu menggunakan metode ilmiah. Anda pasti ingat ada 6 langkah metode ilmiah dalam IPA SMP atau MTS. Itu yang ada menemukan masalah, merumuskan masalah, dan menarik kesimpulan, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan. Nah, ini harus diterapkan atau harus tercermin dalam artikel ilmiah, sehingga hasilnya juga bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, begitu ya. Karena Anda sudah ikut pada langkah-langkah metode ilmiahnya. Kemudian yang ketiga, bahasan yang digunakan menggunakan bahasa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan menggunakan ejaan baku dan sistematis. Maksudnya bagaimana? Untuk ejaan baku itu Anda harus ngecek kata yang Anda gunakan di dalam kalimat
di dalam kata setiap paragraf itu dicek di KBBI apakah ejaannya sudah benar atau belum. Misalnya kalau Al-Quran hadis itu penulisan Al-Quran itu bagaimana sesuai ejaan baku yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, apakah pakai Al-Quran atau Al-Quran atau bagaimana, itu sudah ada semua di KBBI. Selain ejaannya harus baku, bahasa yang digunakan di dalam membuat satu paragraf itu harus sistematis. Diingat di paragraf bagian awal, perlu diingat di bagian awal kita bertemu dulu di bab 1 itu sudah saya kasih tahu kan gimana sih cara menyusun untuk membuat satu kalimat yang baik. Itu sistematisnya mengandung SPOK, subjek, objek, predikat, dan keterangan. Dari SPOK ini kemudian harus runtut dan sistematis antara terangkai satu kalimat dengan kalimat yang lain. Masuk ke bahasan yang selanjutnya adalah sistematika penulisan artikel ilmiah. Ada 7 ya. Kalau di sini saya minta maaf, entah kenapa penulisannya menjadi berantakan seperti ini, tapi akan saya recite ulang atau akan saya omongkan ulang. Untuk sistematikanya yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah identitas penulis, yang ketiga adalah abstrak atau abstraksi, yang keempat adalah pendahuluan, yang kelima adalah metode, yang keenam adalah hasil dan pembahasan, dan poin yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dan setelah kesimpulan dan saran itu juga dituliskan daftar pustaka. Kita lihat poin judul. Judul yang baik adalah judul yang singkat, informatif, menarik perhatian, dan menggambarkan variabel penelitian yang diteliti dalam penelitian, seperti yang sudah kita bahas pada bab 1. Sedangkan kalau kita mau mengubah dari laporan penelitian tindakan kelas menjadi artikel ilmiah, judul diambil sesuai dengan judul laporan penelitian yang hendak dipublikasikan. Berarti kalau kemarin judul saya adalah peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model discovery learning dalam mata pelajaran IPA kelas 5 SD bla 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 bla, tahun pelajaran berapa ya kan. Nah itu tinggal Anda ambil saja judul laporan PTK-nya. Setelah judul tadi, berarti judul itu dituliskan di center kayak begitu ya, bukan di sebelah rata kiri atau rata kanan, enggak, tapi formatnya ada di center. Setelah judul masih di center juga, di center itu di tengah-tengah, paragrafnya itu di tengah-tengah dari halaman. Itu penulisan identitas penulis, biasanya formatnya adalah nama penulis tanpa gelar akademik, koma, nama lembaga tempat penulis bernaung, dan alamat surel. Surel itu alamat email. Berarti kalau saya Irma Rumaya Surfa Munif, spasi IAIN Kudus, alamat email saya irmamunif1186@gmail.com. Kemudian tapi untuk identitas penulis dalam artikel ilmiah di IAIN Kudus, sejauh yang saya amati, penulisannya itu tidak seperti itu, tidak menggunakan koma-koma, tapi menggunakan yang seperti ditampilkan di layar Anda, itu Irma Rumaya Surfa Munif jika satu penulis IAIN Kudus. Sejauh yang saya amati, penulisan identitas penulis dalam dalam penulisan jurnal di IAIN Kudus itu penulisannya bisa Anda lihat pada kolom yang saya kasih kotak ungu itu, yakni jika satu penulis adalah Irma Rumaya Surfa Munif, kemudian saya enter masuk ke line berikutnya atau baris berikutnya, nama institusi saya bernaung berarti IAIN Kudus, kemudian masuk lagi enter satu kali lagi Irma Munif 1186@gmail.com atau alamat surel saya.
Kalau 2 penulis, nanti misalnya ini saya yang menulis, kemudian Pak Sutikno ini adalah dosen pembimbing saya, itu saya tulis di bawah nama saya. Kalau pakai koma-koma yang format secara umum itu setelah punyanya penulis pertama dilanjutkan penulis yang selanjutnya. Kadang kan ada penulis kedua, ada juga editornya, itu semuanya ditulis ya begitu. Oke, setelah identitas penulis kita masuk ke bahasan abstrak atau abstraksi. Abstrak atau abstraksi ini adalah pernyataan yang singkat, padat, dan jelas mengenai ide-ide pokok penelitian. Biasanya di latar belakang diambil berapa kalimat, di tujuan penelitian dimasukkan, di prosedur atau metode penelitian juga dimasukkan, tapi tidak dijelaskan ya, misalnya metode pengumpulan datanya adalah apa, hanya seperti itu saja. Kemudian ada ringkasan hasil dan simpulan serta saran. Karena apa? Kenapa kok sedikit-sedikit sekali? Karena hanya ditulis dalam bentuk satu paragraf panjang, kecuali ada ketentuan yang lain. Panjang kata dalam abstraksi ini sekitar 50 sampai 10 kata. Inilah mengapa saya minta Anda membuat kerangka bab 1, karena kita bisa menentukan, oh dari kerangka tersebut kan sebenarnya bisa dijadikan jadi satu paragraf kan, diambil intisarinya sehingga misalnya jadi 2 atau 3 kalimat saja sudah cukup untuk latar belakang masalahnya. Kalau abstrak atau abstraksi itu dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya terdapat abstrak. Abstrak adalah alih bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Yang dialihkan itu apa? Kata-kata dalam paragraf abstrak atau abstraksi. Setelah satu paragraf abstrak atau abstraksi, biasanya kita menemukan ada kata kunci. Kata kunci ini memiliki fungsi sebagai alat telusur dalam mesin pencarian untuk menemukan judul artikel kita. Berarti kata kunci ini itu ketika kita ketikkan di seperti di Google kayak begitu, kita ketikkan, maka kita akan segera menuju ke dalam judul penelitian kita atau judul artikel kita kayak begitu ya. Kata yang dipilih itu harus mencerminkan konsep penelitian supaya apa? Oh, di situ isinya tentang keterampilan berpikir kritis. Kalau ada orang ingin mencari jurnal tentang keterampilan berpikir kritis, berarti tinggal mengetik keterampilan berpikir kritis, nanti akan keluar akan keluar artikel kita didasarkan pada kata kunci yang sudah kita buat. Kayak begitu. Biasanya terdiri atas kurang lebih 5 kata kayak begitu ya, enggak sampai 10 kata atau seluruh judul kita tuliskan ya, terlalu panjang kayak begitu kan. Kemudian untuk kata kunci diurutkan dari kata yang menurut peneliti paling penting sampai ke yang kurang penting. Untuk kata kunci itu di bagian bawah dari paragraf abstrak atau abstraksi, sedangkan pada abstrak yang bahasa Inggrisnya itu pakai keyword. Ini juga sama seperti abstrak tadi, itu adalah alih bahasa Inggris, keyword adalah alih bahasa Inggris dari kata kunci. Setelah keyword, kita masuk ke bab yang selanjutnya atau bahasan yang selanjutnya, yakni pendahuluan. Pada pendahuluan itu isinya adalah kajian pustaka yang setidaknya memuat. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, masalah dan rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah itu juga sama ya, tidak dimasukkan semua yang hendak disampaikan yang ada di laporan PTK itu tidak
tuliskan semua di artikel, melainkan inti-intinya saja. Misalnya kita udah membuat kerangka kemarin kan, kerangka bab 1 itu dijadikan menjadi 2-5 paragraf saja. Kemudian yang selanjutnya setelah pendahuluan ada metode penelitian. Untuk metode penelitian itu menyajikan bagaimana penelitian dilakukan. Poin yang ke-6 ya, ini harusnya menyajikan bagaimana penelitian dilakukan, berisi yang pertama jenis penelitian, berarti penelitian kita penelitian tindakan kelas. Yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat instrumen pengumpulan data, masih sama dengan dengan hanya menyampaikan instrumennya apa saja, alasannya apa. Kemudian yang kelima, desain atau rancangan penelitian, berarti di sini siklus PTK-nya. Dan yang keenam, teknik analisis data. Kalau ada indikator keberhasilan penelitian itu juga bisa dimasukkan. Untuk poin metode penelitian itu poin yang kelima. Untuk poin yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dimaksudkan di sini adalah hasil dan pembahasan yang dimaksudkan di sini itu dia menjadi bagian utama dari artikel ilmiah ini. Biasanya yang paling panjang itu di hasil dan pembahasan. Karena apa? Dia menyajikan hasil bersih dari pelaksanaan penelitian. Apalagi kalau siklus PTK itu tentunya sangat panjang sekali. Khusus untuk PTK, bagian ini menyajikan pelaksanaan tindakan di setiap tahapan siklus yang dilakukan, yang disertai dengan analisis data terhadap variabel yang perlu diperbaiki. Pada bagian refleksi pun, kemudian perencanaan itu semuanya dimasukkan di sini. Kemudian khusus untuk PTK lagi, poin yang kedua, perkembangan tiap siklus juga perlu disampaikan. Jadi secara langsung setelah misalnya hasil dari siklus pertama itu disampaikan perkembangannya, hasil siklus kedua perbedaannya atau perkembangannya dari siklus pertama juga disampaikan di dalam hasil dan pembahasan. Kemudian kalau tadi perkembangan dan pelaksanaannya itu disampaikan, justru hasil analisis data itu biasanya disajikan hanya dalam bentuk grafik atau tabel. Poin yang terakhir adalah simpulan dan saran. Poin yang terakhir adalah simpulan dan saran. Simpulan ini menjawab rumusan masalah yang mengacu terhadap hasil dan pembahasan penelitian. Poin yang terakhir adalah simpulan dan saran. Simpulan ini menjawab rumusan masalah yang mengacu terhadap hasil dan pembahasan penelitian. Jadi simpulan dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang mengacu terhadap hasil dan pembahasan penelitian. Jadi sama seperti di PTK, simpulan itu hasil jawaban rumusan masalah dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan penelitian. Kemudian kalau bedanya dengan PTK, simpulan dan saran di PTK itu kan ditulis dalam bentuk numerik kan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau di sini di artikel ilmiah itu simpulan dan saran biasanya ditulis dalam bentuk esai. Atau misalpun kalau ada angka 1, 2, 3 itu berada di dalam paragraf. Khusus untuk saran disusun mengacu sesuai dengan simpulan dan pembahasan berupa tindakan praktis sebagai tindak lanjut penelitian. Bisa juga untuk memberikan saran berupa pengembangan teoritis atau perlunya penelitian lanjutan dari peneliti setelahnya. Untuk daftar pustaka, yang terakhir, paling terakhir dari artikel ilmiah adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dituliskan seperti pada daftar pustaka di laporan PTK. Demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan UAS-nya, semoga berhasil. Anda tinggal lihat di
Fiklas IAIN Kudus untuk mengirimkan berkas dari laporan penelitian tindakan kelas dan artikel ilmiah Anda. Tolong untuk artikel ilmiah maupun laporan PTK-nya diberikan judul, NIM, dan nama ya untuk dikumpulkan. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.